Ini saya kira pemerintah lagi-lagi nggak punya sense of crisis ya Mas ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Tahun 2025 tinggal berapa minggu lagi ya Sobat TCID ya? 4 kali ya, karena kita udah di penghujung bulan November gitu. Dan siap-siap nih buat semua masyarakat Indonesia, karena per 1 Januari 2025 PPN itu tidak 11% lagi tapi menjadi 12% gitu. Diskusinya di sosial media udah banyak banget nih, karena kalau misalnya kita ngelihat gitu ya, ada yang mencoba membandingkan, bukan membandingkan sih, ngelihat kenaikan PPN di Indonesia gitu dari 10% ke 11% itu butuh puluhan tahun, dan dari 11 ke 12% itu kayak less than 5 years. And then the impact dari 11 ke 12% ini tuh bakal naikin harga seberapa banyak. Dan diskusi yang lumayan melebar juga adalah, bukan melebar sih, yang jadi in-depth juga gitu ya, yang keluar di masyarakat adalah ketika akhirnya nanti PPN ini naik, ada ancaman untuk negara kita gitu ya, nggak cuma buat satu orang atau satu kelompok doang, tapi satu negara itu tuh bisa mengalami yang namanya perhambatan pertumbuhan ekonomi di Sobat TCID. Dan dalam episode kali ini kita pengen discuss gitu ya, sebenarnya kenaikan PPN dari 11 ke 12% ini itu tuh bakal berdampak apa sih ke kehidupan masyarakat dan juga ke Indonesia sendirinya gitu ya. We gonna talk about it di Suara Akademia kali ini. Dan buat episode di akhir bulan November menyambut kenaikan PPN yang tinggal sebulan lagi, kita bakal Hmm. ngobrol bareng sama Mas Jaya Darmawan dari Selios. Beliau adalah peneliti ekonomi Selios, by the way. Halo Mas Jaya, apa kabar Mas? Halo, apa kabar Mas? Baik. Saya baik juga gitu, meskipun agak pusing ya soal PPN ini. But anyway, Mas Jaya, ketika akhirnya pemerintah via Bu Sri Mulyani gitu ya mengumumkan, dan juga sebenarnya bukan mengumumkan sih, lebih kayak memastikan bahwa PPN 12% ini bakal berlaku gitu per tanggal 1 Januari 2025 gitu Mas. What comes to your mind ketika akhirnya ini benar-benar dibikin firm gitu, setelah akhirnya pergantian pemerintah itu tuh berlangsung gitu ya. Habis itu ini dikuatkan lagi nih, meskipun memang sebenarnya ini bukan isu baru gitu. Iya betul. Ini saya kira pemerintah lagi-lagi eh, nggak punya sense of crisis ya Mas ya. Mhm. Jadi ketika kondisi lagi tidak baik-baik saja itu kan ada penurunan kelas menengah ke menengah rentan, adanya gelombang PHK termasuk bahkan nggak cuman PHK tapi perusahaannya bangkrut di manufaktur, termasuk juga Gen Z susah cari kerja, Tuh. angka net kita kan tinggi tuh Mas ya gitu. Yap. Itu malah pemerintah ngeluarin kebijakan yang memajaki semua orang, jadi semua orang kena gitu. Jadi tidak punya sense of crisis sih gitu. Itu yang paling anu ya, yang paling kelihatan ya. Kayaknya orang lagi pada susah, kenapa dipajekin lagi gitu gak sih Mas Jaya? Iya betul betul, orang lagi susah gitu kan, cari kerja tidak gampang, bahkan ada angka eh, apa namanya, pekerjaan tersedia tapi Hmm. tidak layak. Itu Oke. terlihat dari konsumsinya yang tidak bertambah gitu. Jadi Hmm. angka konsumsinya nggak naik tapi pekerjaan ada. Jadi pekerjaan yang tersedia tidak berkualitas. Ini malah pemerintah malah ngeluarin kebijakan yang kontraproduktif kayak gitu. Tapi nih Mas Jaya, ketika kita ngomongin soal PPN 12%, yang beredar di luaran gitu ya, yang diomongin sama banyak orang adalah ketika negara ini tuh sebenarnya lagi berharap untuk bisa menaikkan pendapatan pajak gitu, karena ada berita di luaran yang bilang penerimaan pajak Indonesia ini menurun begitu kan. Ini langkah yang tepatkah untuk menaikkan penerimaan pendapatan pajak saat ini, dan apakah efektif? Karena cuma 1% nih. Memang kalau secara praktis bisa menaikkan gitu ya. Hmm. Kalau perhitungannya dari pemerintah kan 70 triliun. Tapi apakah efektif dan potensinya besar gitu loh. Karena efektivitas ini perlu dinilai juga dari dampaknya terhadap sektor ekonomi lain, Mas, gitu. Karena Hmm. sebenarnya menurut perhitungan kami yang nanti akan kami rilis itu kenaikan PPN 12% itu malah menurunkan pertumbuhan ekonomi gitu kan. Oke. Sehingga pertumbuhan ekonomi ini kan multiplier efeknya banyak, tidak hanya di konsumsi,
tapi juga di government, tapi juga di investasi dan lain sebagainya. Sehingga malah potensi penerimaan pajak di tempat lainnya itu malah berpotensi turun gitu loh. Mhm. Nah, ini nggak nggak nemu aja sih logikanya kayak gitu. Em, Pembiayaan, iya pendapatan naik, cuman impact lainnya itu yang justru malah bahaya nggak sih Mas Jaya gitu ya? Iya betul betul dan potensi pajak di tempat lain juga malah berpotensi turun gitu loh. Mhm. Tuh. Karena barang-barang naik gara-gara PPN gitu ya. Barang-barang naik gitu. Nanti konsumsi nanti turun kayak gitu. Tapi kan saya coba ngobrol kemarin beberapa sama orang gitu ya Mas Jaya. Kalau memang PPN ini sebenarnya adalah instrumen yang paling gampang gitu buat ditarik. Emang gimana ya? Nggak ada cara lain gitu ya buat negara ini untuk menarik uang lagi dan juga nambah pemasukan dari negeri ini gitu Mas. Kayaknya kok yang dipajakin PPN yang jelas-jelas gampang gitu. Atau emang nggak punya solusi lain aja nih buat nge-tweak biar naikin penerimaan negara atau mencari dana buat program baru nih gitu. Em, Oke, saya jawab dari sisi penerimaan dulu ya. Ah, Kan nanti sebenarnya problemnya juga ada dari sisi belanja gitu. Dari sisi penerimaan ya pemerintah menurut saya cari gampang saja gitu. hmm, Tidak mau effort gitu loh. Nah, karena sebenarnya dari banyak paper termasuk dari riset-risetnya Celios itu kami memberikan solusi gitu ya, yaitu dengan pajak yang berkeadilan dan potensinya sangat besar, Mas. mhm, Misalkan kalau pemerintah mau ngasih pajak, mau menerapkan pajak kekayaan, ya, dapat 81,6 triliun per tahun. Lebih besar oke, dari potensi pajak penerimaan gitu loh. Memang eh, butuh effort yang lebih, tapi kan sebenarnya kalau dilakukan dengan manajemen yang baik, secara konsisten itu nanti akan angka keberhasilannya juga akan meningkat. Jadi menurut saya daripada menciderai keadilan pajak dengan menerapkan PPN di semua orang dan sektornya ditambah gitu ya barang yang kenanya itu saya kira ya lebih bijak untuk menerapkan pajak yang berkeadilan gitu. nah kalau dari soal pembelanjaan tadi Mas Jaya gimana tuh ngeliatnya? Ya misalkan belanja nih Mas, Hmm, belanja negara gitu loh. Jadi pemerintah juga saya setuju sebenarnya dengan konsepnya Kementerian Keuangan, spending better gitu ya. ya, Seringkali pakai istilahnya. Nah, itu perlu dioptimalkan lagi gitu loh. Karena saya lihat masih banyak belanja-belanja di pemerintahan itu masih belum belum produktif, bahkan tidak efisien gitu loh. Nah, kalau tidak efisien ini kan berarti pemborosan, kebocoran oh, negara gitu kan. Nah, masih banyak duplikasi program di di pemerintahan itu misalkan program UMKM itu ada di banyak sektor ada di banyak lembaga atau kementerian nah ini kan sebenarnya bisa dihemat kayak gitu kan yep. dan lain-lain kayak gitu nah ini dari sisi belanja saja gitu. Oke, jadi dari sisi penerimaan sebenarnya ada cara lain yang bisa dipakai Mm-mm. as long as memang effortnya mau dikeluarin ya, gitu ya. Iya betul. Well, ini kita berbicara impact nih, ketika PPN naik 1% begitu, Mas Jaya. Em, ada orang di X di Twitter gitu ngomong bahwa ini nggak sesimpel barang bakal naik 1% juga karena pasti bakal ada multiply factor gitu yang bakal menaikkan harga nggak cuma 1% gitu ya. Tapi ada yang bilang juga sebenarnya ini buat kebaikan negara. Nah, we're talking about the effect gitu ke society, ke masyarakat nih. Dampak langsung apa aja ya yang bakal potensi muncul nih gitu, meskipun nggak langsung di 1 Januari 2025 nya langsung kelihatan dampaknya tak gitu. Tapi apa yang potensially bakal dirasain masyarakat dengan kenaikan PPN ini? Karena kita bakal tertinggi se-ASEAN bersama Filipina loh, by the way. Ya ya betul Ini betul. gimana nih Mas Jaya ngeliatnya? paling paling berdampak pertama adalah kaum bawah gitu ya Hmm, kaum yang termiskin. Karena kita punya proyeksi juga, nanti kita rilis itu akan menaikkan pengeluaran orang miskin itu 100.000 per bulan. oke. Untuk kebanyakan orang yang menengah ke atas, uang 100.000 tidak ada masalah, Yep. ya kan? Tapi untuk kaum miskin, saudara-saudara kita yang ada di bawah itu masalah besar itu gitu. seratus Yes. ribu Berarti hampir hampir 1 juta lebih per tahun. Hmm, Itu pengeluaran yang besar kayak gitu. Jadi itu dampak pertama yang real. Yang kedua, nah ini kita ngomongin Gen Z ini.
yang Ya. jumlahnya 70 juta lebih gitu. Nah, kalau kita kalkulasi aja 1 juta, 1%, Yap. eh, kenaikan dari barang-barang yang dikonsumsi Gen Z yang banyak, ada kenaikan nanti member gym, ya kan? Ada Yap. kenaikan pembelian sepatu sneakers, gitu kan? Ada kenaikan pay letter gitu. Ini kan kenaikannya akan luar biasa, gitu. Bahkan Betul. kalkulasi kami bisa mencapai eh, 60 juta lebih Mhm. dalam dalam satu eh, dalam satu bulan gitu. Nah, ini eh, di banyak 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 produk yang akan Ya. dinikmati Gen Z. Jadi sebenarnya Gen Z kita yang mungkin sudah pusing cari kerjaan, ya kan, pusing dengan krisis iklim, ditambah dengan pusing tekanan ekonomi. Ini kan Mhm. masalah gitu. Nanti ujung-ujungnya mental health. Ya. Ini yang akan jadi resiko yang besar menurut saya. Oke, jadi pertama memang dari yang em, di kelas miskin gitu ya, udah pasti bakal tertekan gitu karena Hmm, barang-barang konsumsi pribadinya kena PPN gitu. hmm, Terus hmm. yang kaum muda mencoba baru masuk kerja juga dengan pola hidup yang sekarang itu bakal Hmm. ketekan. Tapi ada Iya, lagi nggak nih dampak-dampak yang mungkin misalnya kayak kelas menengah biasa gitu atau mungkin yang udah kelas atas, kayaknya kelas atas nggak terlalu berasa kali Mas Jaya ya? iya, kalau kelas atas saya kira tidak berasa. Makanya, tapi kalau kelas menengah, ya tadi yang Gen Z tadi kan dengan misalkan beberapa produk yang saya sampaikan tadi kan kebanyakan dikonsumsi oleh kelas menengah gitu kan. Betul. Jadi kelas menengah ini yang biasa, dan kelas menengah kan eh, paling ya apa ya, dia tidak mendapatkan bantalan sosial yang cukup sebenarnya. Ketika mungkin kaum miskin mendapatkan perlinsos, nah kaum menengah kita kan dilemanya itu Mas gitu, dianggap Hmm. tidak miskin tapi juga tidak dikerek lebih cepat ke atas. Ya. Nah, di lain sisi dapat beban PPN. Nah, ini dia konsumsi-konsumsi seperti pulsa, internet, wifi, konsumsi seperti pakaian, minuman, kita nggak bisa ngopi lagi Ya. sebanyak dulu gitu kan. Itu akan berdampak Mas itu. Oke. Jadi barang-barang konsumtif bakal bikin ya pengusaha bahkan UMKM juga deg-degan dong ya kok gini ya nggak cuma Betul. soal siapa yang mengeluarkan uang gitu tapi Mm-mm. provider dari produk juga deg-degan dong otomatis Mas Jaya. Iya, iya ya, berpotensi kan permintaannya kan turun ya gitu ya, gitu. Nah, kalau misal kita tarik soal janji dari pemerintahannya Pak Prabowo dan Gibran gitu ketika di debat atau mungkin penyampaian visi misi adalah pertumbuhan ekonomi 8% dan juga 9% nih Hmm, Mas Jaya dengan proyeksi yang tadi teman-teman dari Selios yang bakal segera rilis gitu ya iya, untuk iya. penelitiannya dan juga perhitungannya kalkulasinya em, jadinya 9%. Tapi ada potensi di mana masyarakat itu tuh tidak mungkin untuk mengeluarkan uang sebanyak itu karena kenaikan gaji mungkin tidak sepadan dengan situasi kenaikan harga gitu ya. Barang-barang pada naik, sedangkan Hmm, pemerintah dan Indonesia sendiri pertumbuhan ekonominya itu tuh udah jelas-jelas di depan mata gitu, disupport banget dan ditopang banget sama konsumsi rumah tangga gitu nih Mas Jaya. betul. Is it possible buat 8% nih dengan situasi PPN naik, kepastian ekonomi nggak clear gitu ya, meskipun investasi Pak Prabowo, sorry Pak Presiden bawa pulang banyak duit sih sebenarnya, tapi Hmm. situasi yang sekarang kelihatan tuh agak susah nih buat naik. Is it the right moment buat naikin 12% atau justru malah kayak langkah dalam tanda petik bunuh diri dan blunder nih untuk pemerintah buat menuju 8% itu? Eh, saya kira bahkan sebelum kita ngomongin PPN naik 12%, ada sinyal perlambatan ekonomi gitu. Karena Mhm. potensi dari pertumbuhan ekonomi kita itu paling 5% dimaksimalkan, itu tidak sesuai dengan target pemerintah juga. Kalau nggak salah 5,2%. Nah, ini kan belum ada skema PPN. Tapi kan pemerintah mungkin berpikir di satu periode ke depan banyak program-program yang butuh duit banyak, ya kan? MBG gitu kan, food estate. Nah, sehingga berpikirnya dengan cara gampang, PPN lah dikenakan.
12%. Nah, sayangnya cara gampang ini punya dampak yang signifikan untuk menurunkan PDB kita. Mhm. PDB kita ini kan ya tadi sudah Mas sampaikan salah satu yang paling dominan adalah konsumsi rumah tangga gitu loh. Tadi sudah saya sampaikan dampaknya pada pengeluaran atau konsumsi rumah tangga itu sangat besar, terutama di kelas menengah ke bawah. Ini akan ter eh, apa ya? Akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga. Nah, yang kedua, em, saya kira mm, apa namanya PPN 12% ini juga tidak yang besar juga gitu loh. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kalau pemerintah mau menerapkan pajak-pajak yang berkeadilan, misalkan pajak karbon, misalkan pajak windfall profit tax, misalkan pajak produksi batu bara dan pajak kekayaan, itu bahkan angkanya bisa 200 triliun lebih, Mas, perhitungan Mhm. kami. Itu lebih signifikan, tidak mempengaruhi konsumsi rumah tangga, gitu kan, tidak menekan kaum menengah ke bawah dan lebih berkeadilan gitu loh. Nah, ini saya kira eh, jalan menuju 8% itu juga harus berkualitas. Indikator berkualitas itu apa gitu? Ya, harus memenuhi aspek keadilan banyak orang gitu, semua pihak kayak gitu. So basically karena dari tadi nih Mas Jaya ngomongin soal berkeadilan berkeadilan, sedangkan Hmm. kita well PPN udah nggak mungkin di bisa sih mungkin diubah kalau ada situasi yang genting dan akhirnya itu ditahan dulu gitu. Hmm. Artinya yang kayak misalnya penanaman modal asing, PPh badan besar dikasih diskon pajak, hal-hal yang kayak gini justru yang harus ditekan oleh pemerintah dong Mas Jaya, daripada apa ya, menekan kelas menengah supaya akhirnya daya belinya tetap turun gitu. Iya, iya, betul. Misalkan kalau dibarengkan dengan wacana penurunan pajak PPh badan ya gitu ya. Iya. Dari 22 menjadi 20%. Ini kan aspek keadilan pajaknya sudah sangat miris gitu ya. Di lain sisi menengah ke bawah itu dapat tekanan dari PPN 12%, bahkan ada potensi juga pengusaha UMKM itu Mas, itu ada rencana dinaikkan Ya. tarif pajaknya yang sebelumnya 0,5 dinaikkan 0,7. Nah, ini eh, secara aspek keadilan pajak sudah sangat jauh gitu kan. Sangat tidak adil saya kira pemerintah. Padahal pemerintah sendiri menurut saya mampu untuk menerapkan pajak-pajak yang berkeadilan dan jangan ditunda. Misalkan kayak pajak karbon ini relevansinya apa sih dalam konteks keadilan pajak misalkan? Karena misalkan 57% pengusaha kita yang super kaya itu, 50 orang terkaya itu, dia asetnya kebanyakan dari sektor ekstraktif. Mhm. Ketika kita memberikan pajak gitu, dalam hal ini pajak karbon, terutama untuk yang perusahaan-perusahaan besar, itu akan satu mendapatkan penerimaan negara, yang kedua akan memenuhi asas keadilan pajak gitu. Jadi pemerintah dalam konteks fiskal ini harus memperhatikan ya aspek-aspek keadilan pajak. Nah, karena yang yang berkeadilan itu nanti akan meningkatkan kesejahteraan yang nyata, bukan yang semu, Mas, gitu. Mhm. Ya, Nah, ini yang paling penting sebenarnya sih kalau emang mau dikulik semuanya. Kita sekarang ngomong ke sisi masyarakat nih, Mas Jaya gitu ya. ya, Ini udah keputusan yang sebenarnya diambil dari awal tahun 2024 ya, buat bahkan PPN ini 12%, cuman kayak sekarang aja nih makin dekat makin kerasa gitu apa yang bakal kejadian. What should the society do and prepare nih Mas Jaya? Kan kalau di sosial media nih yang ke capture ya, gitu ya, ada yang bilang supaya pemerintah sadar tidak menekan masyarakatnya, tahan dulu belanjanya. Mulai tahun depan barang-barang yang mewah nggak usah belanja di UKM aja gitu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dihindari kan dari society. Jadi akhirnya tetap harus belanja di kayak minimarket dan lain-lain. Apa yang hmm, harus disiapin nih sama masyarakat gitu menghadapi PPN yang bakal naik 12% dan kalau yang saya baca gitu ya, correct me if I'm wrong juga Mas Jaya, kenaikan barang tuh hmm. bisa minimal 9%-an gitu. Gimana Mas? Ya, ya. Yaitu 9% kan kenaikannya kalau dari 11.
Hmm. Kalau kita pakai aturan dari 10% ke 12 itu bisa nyampe 20%, Mas. Mhm. Jadi besar juga itu. Nah, eh, saya kira kita harus memandang ini dari sisi keterlibatan masyarakat dalam demokrasi juga ya. Maksudnya adalah penting bahwa pemerintah itu mendengarkan masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyatnya. Makanya menurut saya yang perlu kita lakukan pertama ya diprotes gitu kan. Disampaikan aja ke para pemangku kebijakan itu di Oke. pemerintah maupun DPR gitu loh. Karena kemarin kan terakhir kalau nggak salah pemerintah klaim bahwa sudah sosialisasi, bahwa ini nanti akan kembali ke rakyat. Sosialisasinya kan demikian. Nah, menurut saya perlu dipertanyakan, gitu. Karena menurut saya tidak akan kembali pada rakyat. Ujung-ujungnya ini akan masuk ke proyek-proyek program negara yang misalkan food estate yang belum jelas ini kan ininya kebermanfaatan publiknya atau bahkan malah melakukan deforestasi. Ini kan eksternalitas negatifnya semakin besar lagi, Iya. biaya sosialnya semakin besar lagi. Terus eh, di lain sisi juga kalau uang 70 triliun itu dikelola oleh negara, apa yakin akan dikelola dengan efektif dan tidak boros? Nah, Mhm. karena dari beberapa temuan tadi, duplikasi anggaran, gitu kan, penyerapan anggaran yang berlebihan karena di akhir tahun, gitu kan. Ini menurut saya masih patut kita skeptis terhadap kebijakan ini ya. Jadi itu satu tadi kita perlu protes menyampaikan bahwa ini harus ditolak. Yang kedua ya saya kira lagi-lagi lagi-lagi yang berat adalah hanya hanya rakyat yang bisa berupaya gitu ya. Mhm. Atau yang bahasa saya itu warga bantu warga gitu. Ya. Warga bantu warga. Jadi misalkan kayak kasus susu di Boyolali kemarin itu kan. Malah ada masjid di Jogja yang eh, membantu warga gitu kan untuk menyalurkan susunya gitu loh. Karena Mhm. susu itu dianggap tidak masuk di standar pasar gitu kan. Nah, lagi-lagi oh, masyarakat hanya bisa saling membantu gitu loh. Nah, di lain sisi misalkan tadi ada tren eh, apa namanya menghemat pengeluarannya gitu ya. Ya Mhm. memang jadinya kayak gitu. Memang eh, apa namanya warga terutama kelas menengah bawah harus pintar-pintar memilih pengeluaran gitu loh, dan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang konsumtif gitu. Mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bahkan spekulatif. Misalkan ini kan lagi bahaya juga dengan judi online gitu kan. Betul. Masuk menghindari juga saya kira ya eh, pinjol gitu kan. Karena Betul. pinjol ini kan sebenarnya eh, kadangkala di banyak masyarakat dia nggak tahu ternyata bunganya sebesar itu. Nah, ini saya kira yang bisa dilakukan oleh kita dan masyarakat sih kayak gitu, Mas Arief. Oke, well educated dan tetap saling ngebantu dan ngelihat satu sama lain itu jadi kunci ya karena kebijakannya udah ada itu jadi ya mau nggak mau diadepin. Anyway, Iya. Mas Jaya, karena kita udah hampir selesai ngobrolnya ini tadi dan Mas Jaya juga sempat ngasih teaser soal Mm-mm. ada rilisan baru dari Selios gitu ya soal PPN 12% ini. Mungkin bisa sedikit dikasih lagi info kira-kira kapan bakal keluar dan kapan bisa dibaca sama publik gitu atau misalnya emang pengen baca di mana gitu. Sok, mangga Mas Jaya mungkin ada pengen disampaikan lagi kah soal rilis Ya, atau mungkin soal topik ini nih Mas? ya betul. Nanti kawan-kawan kita akan dalam waktu dekat, Hmm. tanggalnya belum bisa kita sampaikan. Dalam waktu dekat kita akan merilis report tentang kenapa kita harus menolak PPN 12%. Yang pasti di tahun ini. Nah, tidak perlu Hmm. tahun depan kita akan rilis dan teman-teman bisa cek di website kami selios.co.id atau bisa ngecek postingan kami di Instagram Selios gitu. Oke. Jadi di follow Sobat Isi ID Instagramnya Selios, Selios_ID ya. Itu langsung aja di follow. Banyak banget info-info menarik di sana dan juga event-event dan juga cek website mereka di selios.co.id. So, it's a wrap for this episode. Thank you so much Mas Jaya Darmawan udah mau ngobrol kali ini Mas. It's such an honor for me buat ngobrol kali ini. Ya, thank you Mas. Yap. Dan juga jangan lupa Sobat Isi ID buat follow sosial medianya The Conversation Indonesia. Just check at Conversation IDN di Twitter.
di Instagram dan juga di TikTok gitu ya. Dan juga jangan lupa buat nge-follow Suara Akademia di Spotify or just check us di YouTube Music. Kalau begitu, saya Muhammad Syarif signing out. Thank you so much for listening. I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.